Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Kesempatan Bung Ade, tapi jangan dipotong-potong nanti omongannya Bung Ade ya Bung Ade. Ya, dengan alasan-alasan tadi Bung Ade menurut Anda masuk akal atau tidak? Lucu-lucuan aja ini. Ya, jadi kalau terkait UGM sudah menyampaikan sebagai otoritas kepada publik bahwa kemudian UGM menjawab itu bukan menjawab selaku pribadi mereka. Itu menjawab secara kelembagaan pendidikan. Artinya kami sangat respect dengan hal itu. Artinya ini sudah mulai kelihatan Mas Tifal bahwa apa yang disampaikan UGM, mekanismenya seperti apa hingga jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo mulai dari perkuliahan sampai dengan yang namanya KKN sampai dengan dia diwisuda dan mendapatkan ijazah yang sah. Karena begini Bang Tifal, yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu asli apa palsu itu adalah UGM. Ya ini sebagai otoritas. Kaset rusak diputar gini terus. Dia yang mencetak. Iya kan? Dan cetaknya itu nggak mungkin satu, pasti sama dengan seangkatan Pak Insinyur Joko Widodo. Jadi ginilah, maksud saya apapun yang dibantah oleh Bang Roy, ya toh pasti akan timbul juga di pengadilan nanti di perkara ini. Tapi juga begini, sorry saya potong. Karena begini juga, selain masalah lembar pengesahan skripsi, yang juga saya cermati adalah masalah ijazah yang berkali-kali ditekankan dalam video itu. Tapi yang menariknya adalah saat rektor menjelaskan tidak menerangkan langsung tegas itu asli atau tidak, tapi autentik. Menurut Anda itu hal yang sama atau yang berbeda? Ya, memang karena berbicara ijazah itu autentik, Pak. Itu autentik. Berarti keterangan asli. UGM itu adalah autentik. Nah, keterangan puslapor itu identik. Gitu loh. Dan Anda meyakini bahwa autentik itu adalah asli, begitu ya? Palsu, jadi gini Mas Tifal, biar pengertiannya saya ambil dari pengertian hukum gitu loh. Kalau berbicara palsu atau asli, ya ini biar Mas Roy juga tahu. Kalau bicara palsu atau asli, tentu ada dua. Ada yang asli, ada pembandingnya yang palsu. Nah, yang mana yang palsu dan mana yang asli? Mana semuanya? Gitu loh. Jadi gini Mas Tifal, jadi jangan kita juga tersesat di dalam keterangan-keterangan Bang Roy. Apa yang disampaikan Bang Roy, kalau itu adalah sebuah kebenaran, nanti kita buktikan di pengadilan. Saya respect dengan Bang Roy ini, Mas Roy ini. Nah, kalau memang dia peneliti dan bisa meneliti betul-betul nanti di peradilan. Pada saat sudah ditunjukkan keasliannya. Ditambah lagi. Kemudian berbicara kembali, saya jawab buku. Kalau berbicara buku,
Ya kan, saya pembaca buku, saya bukan pembuat buku, tetapi Ya saya langsung pembaca buat aja, kita tunggu pembaca bukunya. buku. Tunggu ya, Kredibilitasnya ayo kita apa? buku jawab dengan buku. Komprehensifnya apa? Oke. Ya, Ya. dan buku harus tidak dia mengurangi bias. Artinya Iya Nah, lah, itu. buku jawab dengan buku. Apalagi gini Kemudian- Bung Roy, Ya. apalagi gini, Ya. karena kan di saat di Bareskrim waktu itu Pak Jokowi kan langsung membawa ijazahnya di hadapan Bareskrim. Ya, Masalahnya betul, adalah Pak. pembandingnya Anda tidak dibawa langsung nih fisiknya, itu yang Iya, makin betul. bertanya-tanya. Nah itu tadi Bung Ade gimana? Yang seperti yang jelas adalah 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. 7. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. 8. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami itu berani menampilkan ya ijazah pembandingnya itu loud and clear ya. Bahkan analisis pun ada ijazah pembanding milik Fronojiwo, milik almarhum Hari Mulyono. Nih, ini ada di buku ya. Nanti silakan baca bukunya ya pemirsa Kompas TV. Ini misalnya miliknya Fronojiwo, misalnya almarhum Hari Mulyono itu ada semua. Itu jelas betul. Ijazah yang diperbandingkan oleh Bareskrim itu tidak jelas, goib, gelap, segelap SMK. Ya, gitu nggak ada ijazah nomor berapanya nggak ada. Nah artinya apa? Kami berani ini ya sebenarnya sekali lagi saya menyayangkan ya gitu pihak UGM. Saya nggak menyayangkan Kompas ya. Kompas pasti sudah berusaha mengundang UGM. Sekali lagi UGM nggak pernah mau datang gitu lah dalam acara-acara kayak gini dan hanya bikin podcast sendiri yang itu nggak jelas itu siapa dan lihat komentarnya. UGM lah yang harus menjawab ini. Saya karena menghormati kalau itu dan saya akan menjawab kalau itu yang tampil adalah seimbang atau sebanding minimal adalah UGM atau orang lulusan UGM ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah statement Ade ini ya kita dengarkan aja sembari senyum-senyum. Tapi kemudian gitu. Kalau dari diksi yang menegaskan bahwa lebih banyak pernyataan otentik ketimbang aslinya, menurut Anda asli tetap sama dengan otentik atau tidak? Memang itu hak UGM yang untuk menyatakan. Tapi yang jelas kalimat terakhir dari rektor yang menyatakan bukan tanggung jawab kami adalah tanggung jawab yang bersangkutan itu sudah siap-siap. Kalau nanti ada fakta terbukti dan UGM mau buang badan. Ini siap-siapnya mau arahnya kemana kalau gitu? Arahnya UGM mau buang badan dari kasus ini. Gitu loh. Itu urusannya Jokowi gitu loh. Kalau ternyata memang nanti ada ijazah palsu yang ternyata tadi ada liputannya dengan drone tadi dari Pasar Pramuka, bekas-bekas Pasar Pramuka, yang ternyata itu terbukti, nanti ada skenario baru, buktikan Mas Dewa. Skenario baru bahwa ijazah itu hilang, dan begitu hilang, di print lagi, nah itu salah besar. Menurut Mas Roy, salah besar. Bung Ade, menurut Mas Roy, UGM coba buang badan, Anda sependapat nggak? Singkat saja. Oh tidak, justru dengan adanya acara UGM menjawab, itu gak ada nilainya terang di publik ya itu nggak ada nilainya. Pertama. Yang kedua, sumber primernya Bang Roy ini tidak ada. Gimana? Apa sumber primernya? Makanya baca buku deh. Sumber primernya jelas. Saya bicara jelas, skripsinya jelas. Oke, lanjut Bang Ade. Ya, ini nggak ngerti lah. Sumber primernya itu apa? Dokumen asli dan data. Iya, dokumen asli. Dapat atau hasil. Udah deh. Lain kali Kompas kalau dengan UGM deh.
Oke. Nggak usah tanggapin. Kita hargai ya pendapat masing-masing. Silakan lanjutkan Bung Ade. Ringkasan atau kompilasi. Nggak ada legal standing. Tidak ada. Komentar aja. Apalah, banyak sekali sumber-sumber yang dilewatkan oleh Mas Roy ini. Iya. Sehingga Makanya ntar baca apa buku yang ya. disampaikan Mas Roy ini saya menganggap baik itu menurut buku. Oke. Nanti baca Saya belum bukunya. buku itu. Semua Baik. ada. Ya, Oke. semua ada jelas. Dan ini adalah saya